Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurel Yurista Aselia selaku mahasiswa manajemen dari Universitas Perwira Purbalingga. Video ini diambil guna untuk memenuhi mata kuliah makroekonomi. Nah, dalam makroekonomi ini, saya ditugaskan untuk mempresentasikan materi yang berjudul pengangguran. Apa sih itu pengangguran? Dan kenapa pengangguran ini merupakan salah satu masalah terbesar dalam perekonomian? Nah, apalagi di Indonesia. Kenapa pengangguran di Indonesia ini sangat tinggi? Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Jadi duit Mas. Duit ra duit. Mulane tak kerja. Mulang kerja dongakno. Bulan sing apik dilali sinau. Hei, Apa ya ini turu iki? kok digawean, Bro? Ngangguran. Pengangguran. Piye? Rezeki mampet ngene kok, Bro? Rezeki ki wis ana sing ngatur. Nek rezeki mampet ya berarti wis angel diatur. Oh. Terus kene nek gampang diatur. Aku tangi sedek kene. Aku rene ame utang kok. Oh, utang aku. Nah, Bel gedes. Wis ayo. Perlu kerjaan, ono ning salen. Tenan iki? Yo, Kerja. yo kerja lu. Rasa salen. Ayo mangkat. Ayo udah. Tani ya, Bro. Dan suwen. Mas tak mandi. Aku meh loro kerjonan. Alah paling kok mulai aku duit. Yo didongakno to ya. Ayo sono mulai. Mulai. Udah ada. Laku muter-muter kok ora ono gawean iki piye? Oh. Semangat aku mau. Tahu ya? Bu, janganan orek-orek loro, esnya loro ya. Ya, aja utang ya. Rezeki sana sing ngatur. Tamu kakang polamu terjebak modal. Aku dhewe kepethuk sing ngatur gede ya. Nggih. Atur-atur sing temenan dhewe iso. Woi. Janganan horok-horok. Pakanane pengangguran. Dah. Pengangguran tak jamin ngeleh. Ibu bahagia. Lagi sing bayar apa? BPJS Muji. Gue di BPJS. Mak,
Utang dhisik. Nah, setelah teman-teman melihat video cuplikan tadi, bisa disimpulkan bahwa pengangguran merupakan seseorang yang sama sekali tidak bekerja atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Nah, pengangguran ini umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang disediakan. Nah, pengangguran ini seringkali menjadi masalah besar dalam perekonomian. Karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang, sehingga menimbulkan banyaknya kemiskinan atau kesenjangan sosial lainnya. Nah, kenapa sih tingkat pengangguran di Indonesia ini sangat tinggi? Yang pertama adalah faktor dari kejujuran. Jika kita perhatikan, setiap perusahaan menginginkan para pekerja yang jujur. Karena banyak juga perusahaan yang tidak memikirkan sejauh mana pendidikan kita, tapi sejauh mana kita dapat berkata dan berbuat jujur. Yang kedua, tidak efektifnya pendidikan di Indonesia. Karena kebanyakan pelajar Indonesia bersekolah hanya untuk mendapatkan nilai dan ijazah yang membuat mereka menjadi malas saat ujian, akhirnya mereka menyontek, dan karena kebiasaan menyontek inilah, mereka menjadi tidak jujur. Nah, karena ketidakjujuran inilah yang membuatnya menjadi tidak dicari oleh pekerjaan. Dari sini, niat awal harus diperbaiki. Kalau memang pendidikan di Indonesia kurang bagus, setidaknya kita tetap harus menjadi orang yang bagus. Kemudian, banyak pekerjaan yang diambil oleh orang asing. Perusahaan asing banyak sekali menjadi sumber daya alam di Indonesia. Bahkan orang Indonesia sebenarnya mempunyai peluang besar untuk mengelolanya sendiri. Namun mengapa mereka lebih senang menjadi anak buah? Banyak sekali perusahaan di Indonesia yang dipimpin oleh orang asing. Anehnya, di negeri ini orang luar negeri kerja di Indonesia, mereka menjadi bos. Tapi mengapa malah orang Indonesia menjadi TKI dengan bayaran murah di luar sana? Selain itu, kebanyakan pengangguran tidak berhasil mendapatkan pekerjaan atau di PHK karena kinerjanya yang dianggap buruk. Lalu apa yang menyebabkan kinerja yang menjadi buruk? Jika kita kembali lagi pada poin sebelumnya, kita bisa melihat dari pendidikan yang tidak efektif sehingga melahirkan para pekerja yang tidak cocok dengan bidangnya, atau mungkin dari pribadi orang tersebut yang sama sekali tidak bisa jujur. Jika nilai yang tertera di ijazah berbeda dengan kemampuannya, dengan kata lain, yang tertera di ijazah bukan dari hasil karyanya sendiri atau hasil menyontek atau kegiatan ketidakjujuran lainnya, dapat disimpulkan bahwa dengan kebohongan, baik itu dengan menyontek, dengan bekerja tidak ikhlas, dengan bermalas-malasan, dengan berbagai macam kejelekan lainnya, tidak akan membawakan berkah bagi kita dan akan membuat kita lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, akibat dari pengangguran tersebut sangat memberikan dampak bagi negara. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita. Yang kedua, menurunkan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Yang ketiga, meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, dapat menambah hutang suatu negara. Kemudian, akibat pengangguran bagi masyarakat, yang pertama, pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Karena selama kita tidak melakukan pekerjaan apapun, keterampilan itu tidak akan ada gunanya. Dan yang ketiga, pengangguran ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sosial, bahkan politik. Kita selaku mahasiswa juga bisa berkontribusi untuk memerangi pengangguran khususnya yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Gampang kok. Yang pertama, kita dapat melakukan pengembangan teknologi untuk menunjang pembangunan ekonomi. Yang kedua, kita dapat menciptakan alat alternatif baru yang terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, kita juga bisa
menganalisa sistem perekonomian di Indonesia dalam melakukan berwirausahaan. Dan yang keempat, kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pembinaan karakter terhadap mahasiswa ini harus mencerminkan bagaimana karakter Pancasila yang sesuai dengan budaya bangsa. Semoga aku, kamu, kita dapat melakukan perubahan untuk Indonesia.